Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8, bagaimana kabar kalian? Waktunya kita bimbingan klasikal. Nah, ketemu di bab 3, yaitu materi yang terakhir. Jadi, mengenal, menerima, dan mengarahkan emosi. Ini akan membantu kalian untuk memaksimalkan potensi. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu tanyakan dulu, bagaimana hati kalian hari ini? Apakah senang, sedih, sedang suntuk, sedang bosan? Tapi yang jelas kesehatan harus tetap dijaga. Nah, kalau kalian sehat, biasanya emosi yang akan muncul pun juga akan positif. Jadi tetap sehat ya. Oke, kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu memahami dan menerima emosi. Apa sih sebenarnya emosi? Mungkin kalau kalian dengar tentang emosi, kalian akan langsung berfokus pada marah. Padahal namanya emosi itu sebenarnya bukan hanya marah loh. Jadi ketika kalian senang, ketika kalian sedih sampai menangis, ketika kalian marah, ketika kalian tertawa karena hal lucu, itu adalah bagian dari emosi. Yang perlu kalian pahami adalah bagaimana emosi itu muncul. Nah, itu yang perlu kalian perdalam. Nah, ini tidak bisa kita bahas di sini karena setiap orang memiliki emosi yang berbeda, gitu ya. Tadi Ibu sudah jelaskan macam-macam emosi. Jadi yang perlu kalian ingat dan kalian pahami bahwa emosi bukan hanya sekedar marah ya. Apapun bentuk emosi itu kalian harus kenali, dan bagaimana muncul kalian harus pahami. Emosi negatif maupun positif itu tidak perlu dihilangkan, karena hidup kalian itu menjadi lebih hidup ketika kalian mampu menerima dan memahami setiap emosi yang muncul dari diri kalian. Jadi contohnya, suatu saat kalian merasa sangat sedih sekali, atau bisa jadi gak ada masalah, tahu-tahu kalian marah. Nah, itu bisa saja terjadi, apalagi khususnya untuk perempuan ya. Tapi gak perlu khawatir, itu hal yang wajar. Ibu tadi sudah singgung bagaimana kalian memahami, bagaimana kalian harus memahami dan menerima emosi yang muncul dari diri kalian. Dan Ibu bilang kalau tidak perlu dihilangkan, karena semua yang kalian punya itu adalah anugerah, apapun bentuknya, baik emosi positif maupun negatif. Nah, yang menjadi tantangan terbesarnya adalah bagaimana kalian menaklukkan emosi diri kalian sendiri. Jadi jangan sampai kalian dikuasai oleh emosi yang tiba-tiba muncul, baik itu positif ataupun negatif. Sekalipun itu positif, kalau berlebihan itu akan menimbulkan efek yang kurang baik. Contoh ini ya. Mohon maaf, pernah nggak kalian lihat orang yang dalam tanda kutip kesehatan jiwanya terganggu? Nah, ketika itu mungkin pernah kalian lihat orang itu tertawa sendiri tanpa sebab musabab, atau bahkan dia berbicara sendiri tahu-tahu tertawa sampai terpingkal-pingkal. Bayangkan kalau itu terjadi pada diri kalian, kan itu namanya gak sehat kan, sekalipun itu emosi yang positif gitu ya. Nah, tema kita kali ini, topik pembahasan kita kali ini cukup singkat. Jadi tentang emosi itu, bagaimana kalian harus memahami, terus tahu sebab musababnya, kemudian diterima. Nah, kalau sudah tahu ciri-cirinya seperti apa, kalian akan mudah menaklukkan.
Nah, menaklukkan emosi itu akan menjadi salah satu tangga keberhasilan kalian untuk memaksimalkan potensi. Nah, gitu ya. Oke, cukup dari Bu Soji tentang emosi. Kita sambung ke materi selanjutnya nanti ya. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.